Selamat datang di channel Otaku Duit. Dalam video hari ini, kita akan membahas film aksi petualangan berjudul The Expendables 3. Film ini dimulai dengan Barney Ross dan para anggota The Expendables, Lee Christmas, Gunnar Jensen, dan Toll Road yang mengeluarkan mantan anggota mereka, Dr. Death, seorang spesialis pisau, dan tim medis, dari penjara militer saat dipindahkan dengan menggunakan kereta api. Saat mereka mengeluarkan Doc Death dari kurungannya, Doc Death segera berlari dan membunuh setiap penjaga di kereta. Setelah itu, ia mempercepat laju kereta untuk menabrak dinding penjara militer. Ketika sedang menyelesaikan apa yang dilakukannya, tiba-tiba Christmas menyuruh Ross untuk melupakan dan meninggalkannya, namun Ross tidak setuju. Kemudian dia memanggil Doc Death lagi untuk masuk ke dalam helikopter. Saat Ross menunggu Dr. Death melompati pesawat, Dr. Death mengebom penjara militer yang melarikan diri. Kemudian, Ross merekrut Dr. Death untuk membantu mereka mencegat pengiriman bom ke panglima perang di Somalia. Saat mereka berada di kapal, Ross meyakinkan Christmas bahwa Dr. Death adalah seorang tenaga medis yang baik dan dapat dibuang. Setelah itu, Dr. Death berjalan ke arah mereka saat Ross mengungkapkan bahwa dia tidak akan pulang karena mereka akan menghentikan seorang pengedar bernama Victor Mintz untuk mengirimkan kiriman bom termobarik. Ross dan The Expendables bertemu kembali dengan Haile Caesar yang mengarahkan mereka ke titik jatuhnya bom di Somalia. Setelah itu, mereka mulai memburu seorang pemimpin di kapal tersebut sementara mereka secara bertahap membunuh orang-orang yang berjaga. Yang mengejutkan Ross, ia mengetahui bahwa pengkhianat yang menyediakan bom adalah Conrad Stonebanks, mantan salah satu pendiri The Expendables yang menjadi pengkhianat dan diduga telah tewas. Tiba-tiba, dalam baku tembak berikutnya, Ross dan The Expendables membunuh semua orang dan mengejar Stonebanks, tetapi Stonebanks menembak Caesar 2 kali dan menjatuhkan bom meluncur ke arah mereka dari helikopternya, membuat mereka tidak punya pilihan lain selain mundur. Sayangnya, Caesar terluka parah. Di Amerika Serikat, Ross dan The Expendables mengunjungi Caesar, yang berada dalam kondisi kritis karena ledakan tersebut. Saat berada di dalam kamar rumah sakit, Ross menjatuhkan cincin di samping mejanya untuk memberinya keberuntungan agar cepat sembuh. Setelah itu, ia meninggalkan ruangan ketika tiba-tiba Arnold menghampirinya dan mengingatkannya untuk tidak ikut campur, namun Ross menolaknya. Ross kemudian berjalan keluar dari rumah sakit. Saat Ross meninggalkan rumah sakit, agen CIA Max Drummer, manajer misi baru The Expendables, menemuinya. Drummer memperkenalkan dirinya dan mengatakan kepada Ross bahwa Church sudah tidak ada lagi. Ross kemudian mengatakan bahwa Church mengatakan bahwa nama targetnya adalah Victor Minnesota, namun nama asli Victor Minnesota adalah Stonebanks. Jadi, Drummer menjawab bahwa dia tidak peduli dengan nama itu dan hanya ingin mendapatkannya. Kemudian, Drummer memberikan misi kepada Ross untuk menangkap Stonebanks dan membawanya ke pengadilan kriminal internasional atas kejahatan perang. Kemudian, Ross berbicara dengan The Expendables. Sayangnya, Ross menyalahkan dirinya sendiri atas cedera yang dialami Caesar. Kemudian dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka bukanlah masa depan lagi, dan sayangnya bagi mereka, mereka sudah menjadi bagian dari masa lalu. Semua orang tetap diam, tapi tiba-tiba, Christmas bertanya apakah Ross akan pergi ke suatu tempat dengan pidatonya. Jadi, Ross beralasan bahwa dia tidak akan hidup dengan membawa mereka bersamanya. Mereka harus mengubah segalanya mulai sekarang. Tanpa berpikir panjang, Ross mengusir The Expendables dan segera meninggalkan bar. Christmas mencoba untuk mengubah keputusan Ross, namun sayangnya, dia gagal. Setelah itu, Ross pergi ke Las Vegas, di mana dia dan daftar pensiunan tentara bayaran yang berubah menjadi perekrut, Bonaparte, untuk membantunya menemukan tim baru yang terdiri dari tentara bayaran yang lebih muda. Tanpa ragu-ragu, Bonaparte memimpin tim baru Ross. Akhirnya, Bonaparte melakukan perjalanan dengan Ross untuk memperkenalkan para perekrut kepadanya di lokasi yang berbeda. Jadi, sekarang, tim baru Ross terdiri dari Luna, penjaga klub malam dan Thor, ahli komputer. Kemudian, ketika mereka tiba di Arizona, mereka bertemu dengan penembak jitu terampil Galgo yang memalsukan resumenya. Jadi, Ross menolaknya. Sedangkan untuk yang terakhir, Bonaparte pergi ke lokasi berikutnya, yaitu Pangkalan Angkatan Udara Edward, California, untuk bertemu dengan ahli senjata Mars. Kemudian, untuk kandidat terakhir, Bonaparte tiba di Meksiko bersama Ross. Kemudian, dia memperkenalkan mantan marinir S. John Smiley, yang menyelesaikan pertandingan gulatnya untuk mendapatkan uang. Pada awalnya, John menunjukkan keraguan kepada Ross tentang tawarannya, sehingga Ross berpikir bahwa mereka hanya membuang-buang waktu untuk berbicara dengan John dan pergi. Beberapa detik kemudian, John memanggil nama Ross dan mengatakan bahwa dia tidak membuang-buang waktu,
yang berarti dia menerima tawaran Ross untuk menjadi bagian dari timnya. Beberapa saat kemudian, Ross menyalakan mesin mobilnya ketika tiba-tiba sang drummer berbicara di belakang dan bertanya kepada Ross tentang liburannya. Namun, alih-alih menjawab pertanyaan drummer, Ross malah menanyakan keberadaan Stonebunds. Drummer mengatakan bahwa Stonebunds berada di Bukares dan sedang membuat kesepakatan dengan mafia Albania. Ross hanya memiliki waktu 36 jam untuk menangkap Stonebunds karena dia akan kembali ke luar negeri setelah itu. Drummer kemudian memberi Ross peta satelit untuk koordinat di mana Stonebunds berada. Setelah itu, drummer memberikan sebuah amplop karena agensi tersebut memiliki tempat persembunyian yang aman untuknya. Keesokan harinya, para mantan anggota Expendables bertemu dengan para anggota baru dan berkelahi. Namun Mars menghentikan mereka. Kemudian dia memberitahu mereka semua bahwa itu hanya sebuah pekerjaan. Jadi, Christmas memerintahkan para veteran Expendables untuk melepaskan diri. Tapi sebelum mereka menghilang, John mengatakan bahwa mereka adalah sekelompok orang yang sudah pernah mencoba menjadi rumit. Yang mengejutkan, mereka tiba-tiba berhenti berjalan dan menatap John. Kemudian Christian mengatakan kepada John bahwa dia masih muda dan bodoh. Ketika John mencoba untuk tidak berkelahi dengannya, Christmas tiba-tiba melempar pisau ke arah John, dan untungnya, John meleset. Kemudian Doc Dietz bernyanyi sambil menyeringai pada John. Setelah itu, Christmas menyuruh John untuk menyimpan pisau tersebut karena dia akan membutuhkannya dalam misi mereka. Kemudian, Ross dan para anggota baru memulai misi mereka. Saat berada di pesawat, John bertanya kepada Ross mengapa mereka menangkap Stonebunds. Ross awalnya ragu-ragu, namun John terus bertanya, sehingga ia memberikan berkas tentang Stonebunds untuk menjawab pertanyaan John. Sementara itu, para mantan anggota The Expendables menghabiskan waktu mereka sendiri sementara Caesar masih dalam masa pemulihan. Keesokan harinya, Ross dan para anggota baru memulai misi mereka dengan memposisikan diri mereka di sebuah gedung perkantoran tempat Stonebunds tinggal. Untungnya, saat Ross memberi isyarat kepada para rekrutan untuk tampil, Stonebunds menarik perhatian mereka. Setelah itu, Ross merencanakan dengan para anggota baru tentang bagaimana mereka akan menangkap Stonebunds. Jadi, Vaughn membagikan rencananya. Pertama, dia akan meretas server pusat jaringan keamanan kemudian melewati laser pendeteksi gerakan dan sensor biometrik. Setelah itu, dia akan mengesampingkan video pengawasan dan sistem CCTV untuk membiarkan mereka masuk. Untungnya, Ross menyetujui dan memulai misi mereka. Malam harinya, Ross dan para anggota baru menyusup ke sebuah gedung perkantoran dan harus membunuh beberapa orang saat mereka masuk. Saat menjalankan misi mereka, Vaughn memberitahu Ross bahwa pembeli tiba di gedung tersebut. Jadi, para perekrut baru terus menembak mati orang-orang yang berjaga sementara Stonebunds berurusan dengan Enfada. Saat mereka berbicara, Ross memerintahkan timnya untuk memposisikan diri dan kemudian menembak semua orang, termasuk pembeli Enfada. Untungnya, Luna menangkap Stonebunds. Dalam perjalanan, Stonebunds mengejek Ross dan menjelaskan mengapa dia mengkhianati The Expendables. Jadi, Ross berbicara, lalu dia memberitahu Stonebunds bahwa dia akan mematahkan setiap tulang di tubuhnya dan menjatuhkan apa yang tersisa di Den Haag ketika mereka berhenti. Jadi, Stonebunds tertawa dan mengulangi kata, Den Haag, lalu dia menjawab Ross bahwa dia adalah seorang penjahat perang dan bertanya apakah Ross bisa mengantarkannya seperti sebuah paket. Namun Ross tetap diam. Lalu, Stonebunds membeberkan kepada Ross tentang pembuatan Expendables dan tanda yang mereka buat. Kemudian dia mengatakan bahwa Ross menyewa tim Stonebunds dan seluruh anggota geng untuk menangkapnya. Namun, sayangnya, Ross membunuh saudara-saudara mereka untuk menghentikan Stonebunds dari bisnis gelapnya. Di luar kendali, Ross hampir membunuh Stonebunds untuk membungkamnya, namun, meskipun Stonebunds terus memojokkannya, Ross mundur. Kemudian, sayangnya, Stonebunds mengaktifkan pelacak GPS-nya. Sekarang, anak buah Stonebunds mengejar mereka dan menembakkan rudal ke arah mobil Van Tim. Kemudian Ross terlempar ke sungai karena senjata Stonebunds, sementara anak buah Stonebunds menangkap Smiley, Luna, Horne, dan Mars. Setelah itu, Stonebunds memerintahkan anak buahnya untuk mencari Ross. Ross membunuh tim pencari Stonebunds dan melarikan diri di sungai. Setelah itu, Ross menemukan dirinya di sebuah tempat yang ditinggalkan, melihat salah satu anak buahnya, dan membawanya ke pesawat mereka. Ketika Ross berada di kapal, Stonebunds mengiriminya sebuah video, menantang Ross untuk mengejarnya dan memberikan lokasinya di Asmenistan. Dia melihat anak buahnya diikat saat dia menonton, jadi Stonebunds memberinya waktu 48 jam untuk mendapatkan mereka. Saat bersiap untuk pergi dan melakukan penyelamatan sendirian, Balgo menemukan Ross dan menawarkan jasanya lagi. Untungnya, Ross menerimanya. Saat Ross menjalankan mesin pesawat,
para veteran yang sudah tidak terpakai tampak menemaninya. Jadi, Ross berteriak melalui jendela tentang apa yang mereka lakukan, dan kemudian Christmas menjawab, mengatakan bahwa dia cukup bodoh untuk terlibat dalam kekacauan ini dan hanya mereka yang cukup gila untuk mengeluarkan Ross dari masalah ini. Tanpa pilihan lain, Ross membiarkan tim lamanya bergabung dengannya. Kemudian, mereka tiba di daerah tersebut dan menemukan lokasi yang tepat di mana Stonebanks menyembunyikan para rekrutannya. Sambil berjalan, Ross bertanya kepada Balgo mengapa timnya melepaskannya, dan menceritakan seluruh kisahnya. Setelah itu, mereka akhirnya menemukan lokasinya. Itu adalah bangunan 8 lantai yang ditinggalkan tanpa ada musuh yang berjaga. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya melihat tentara bayaran muda dan menyelamatkan mereka, hanya untuk mengetahui dari Stonebanks bahwa dia memasang bahan peledak di tempat itu dengan hanya 45 detik lagi sebelum meledak. Jadi, Horn segera bergerak untuk menyelamatkan diri. Horn kemudian menggunakan perangkat jammer untuk menunda hitungan mundur, memberikan mereka waktu kurang dari setengah jam sebelum peledakan. Yang mengejutkan Stonebanks, dia memerintahkan tentara Asmonistan untuk menyerang gedung tersebut dengan kekuatan penuh, termasuk tank dan helikopter tempur. Sementara itu, saat Horn berhasil meledakkan alat tersebut, Doc Death memberitahu para pasukan yang tersisa bahwa mereka masih berada dalam masalah karena mereka melihat para musuh terus melaju. Lalu tiba-tiba, si semut muda. Para veteran Expendables bertarung satu sama lain. Jadi, Ross meyakinkan mereka untuk bekerja sama mengalahkan Stonebanks. Untungnya, mereka semua mendengarkan. Setelah itu, Ross membagikan rencananya. Mereka akan berpencar dalam kelompok-kelompok kecil dan keluar melalui lantai dasar. Saat mereka bergerak, tentara Asmonistan juga mulai menyerbu gedung. Kemudian, pertempuran dimulai. The Expendables mulai menembak dan menggunakan senjata mereka untuk mengalahkan musuh. Saat mereka bertempur, Smiley hampir terjatuh ke dalam lubang yang dipenuhi api. Namun untungnya, ia dengan cepat meraih tali agar tidak terjatuh. Tiba-tiba, Drummer dan Trance tiba dengan helikopter untuk membantu. Bersama dengan anggota Expendables yang telah kembali, Yin Yang. Kini, anggota baru dan veteran Expendables bekerja sama untuk membunuh Stonebanks. Sementara itu, Drummer berhasil menjatuhkan helikopter Stonebanks, sementara Gunner dan Smiley menggunakan tank Asmonistan untuk menembaki musuh-musuh yang tersisa. Di sisi lain, Doc Death dan Christmas bergulat dengan musuh di dalam gedung. Dan ketika gelombang kedua bergerak masuk, Smiley memberitahu Ross bahwa mereka mendapat bala bantuan. Jadi, Ross mengabarkan kepada Drummer bahwa ada gelombang lain yang akan datang. Drummer kemudian mendarat di gedung untuk mengevakuasi tim saat Ross melaporkan semua orang untuk segera naik ke atap. Ketika semua orang berlari ke atap untuk masuk ke helikopter Drummer, Stonebanks secara pribadi menyerang Ross setelah menembaknya. Sayangnya, Ross tertembak. Stonebanks menantangnya untuk menyelesaikan pertempuran. Kemudian, di sisi lain, Drummer mencoba menghubungi Ross melalui radio karena dialah satu-satunya orang yang mereka tunggu-tunggu. Namun, Drummer tidak menerima pesan dari Ross. Sementara itu, Stonebanks memerintahkan Ross untuk melepaskan baju besi tersebut karena ia ingin Ross merasakan senjata di dalam tubuhnya. Jadi, setelah dipaksa untuk melepaskan baju besi dan senjatanya, Ross dan Stonebanks terlibat dalam pertarungan tangan kosong. Meskipun tertembak, Ross masih bisa bertarung dengan Stonebanks saat dia mengabaikan pesan Natal untuk pergi ke helikopter. Smiley berteriak bahwa baterainya hanya tinggal 1% saat mereka bertarung, namun Ross tetap bertarung dengan Stonebanks. Sayangnya, keduanya sama kuatnya, tetapi Ross menjatuhkan Stonebanks sebelum mereka berdua meraih senjata. Saat Stonebanks mencoba menembak, Ross berhasil mengungguli dia. Beberapa detik kemudian, Stonebanks menanyai Ross untuk menyerahkannya ke pengadilan kriminal internasional, tetapi Ross dengan dingin mengakhirinya dengan pistol sebagai jawaban. Dan ketika baterai perangkat Horns habis, Ross dengan cepat berlari ketika melihat bom meledak di dalam gedung. Saat Ross naik ke atap, semua orang mengira Ross jatuh saat gedung itu benar-benar meledak, tetapi saat helikopter bergerak, mereka melihat Ross memegang tali yang mengikat helikopter. Tim berhasil mencapai helikopter Drummer dan terbang ke tempat yang aman sementara Ross berpegangan pada helikopter tersebut dari luar. Film ini diakhiri dengan para anggota tim yang dibuang merayakannya di bar saat Caesar akhirnya pulih dari lukanya, dan Ross secara resmi menerima Smiley, Luna, Horne, dan Mars ke dalam tim. Di sisi lain, Drummer berbicara dengan Ross, mengatakan bahwa dia tidak pernah membawa Stonebanks ke Den Haag, namun Ross menjawab bahwa bekerja dengannya tidak pernah seburuk ini di tangan Siake. Setelah itu, Galgo mendekati Ross untuk berbicara dengannya dan meyakinkannya untuk masuk ke dalam timnya lagi. Jadi, Ross membungkamnya dan mengucapkan selamat datang sebagai tanda bahwa ia telah resmi menjadi anggota tim. Terima kasih telah menonton.
Berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini dan untuk membantu saluran ini berkembang.